شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua sebuah kenikmatan ya. Banyaknya kenikmatan, hidayah serta inayahnya. Begitu banyak kenikmatan, terutama kenikmatan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan keberkahan gitu. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Dalam potongan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagaimana artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Bulan Ramadan memiliki beberapa keutamaan. Nah, di sini keutamaan serta kelebihan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu Ramadan merupakan Syahrul Quran. Nah, kenapa dinamakan Syahrul Quran? Nah, dinamakan Ramadan dengan Syahrul Quran ini karena Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran ya. Jadi bulan permulaan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk ya. Tadi sudah disebutkan di ayat potongan ayat tadi yang saya bacakan bahwa sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan sebagai Al-Furqan yaitu pembeda baik yang batil maupun yang hak ya, hak atau yang batil. Nah, di sini banyak yang dilakukan amalan-amalan kayak gitu ya, terutama yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu amalan yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW itu adalah memperbanyak tadarus. Nah, tadarus atau yang disebut dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, bentuknya untuk interaksi Al-Quran salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran sesuai dengan tema cara menghatamkan Al-Quran. Nah, di sini adalah membaca Al-Quran ada 2 poin yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran atau bahkan menghatamkan Al-Quran gitu dalam bulan Ramadan gitu. Ada 2 poin yang memang harus diperhatikan. Salah satunya adalah yang pertama ya, terutama yang pertama, poin yang pertama adalah niat. Niat seperti apa gitu ya. Niat di sini adalah yang pertama adalah mencari ridho Allah. Bahwa di luar sana banyak yang mentargetkan 3, 4, 5 tapi diniatkan hanya untuk mencari pahala saja. Nah, sayang kan ya kalau diniatkan secara pahala saja gitu. Ya, ada yang luar biasa lagi gitu niatnya, yaitu dengan mencari ridho Allah. Ketika mencari ridho Allah, itu semua akan tercukupi semua gitu. Sudah lengkap. Bahkan dunia akhirat pun dapat. Jadi pahala dapat, kebaikan dari Al-Quran itu juga dapat gitu. Jadi kita luruskan lagi, niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Nah, istiqomah apa? Nah, pasti hadirin di rumah sudah pada tahu ya yang namanya istiqomah itu apa. Istiqomah itu adalah konsisten dalam melaksanakan sesuatu. Nah, kita fokuskan di sini adalah cara menghatamkan Al-Quran. Bagaimana kita bisa istiqomah terhadap cara menghatamkan Quran ini. Jadi istiqomah konsisten dalam cara menghatamkan Al-Quran ini. Nah, sebelum tadi sudah disampaikan ya 2 poin yang pertama adalah niat, yang kedua adalah istiqomah. Nah, selanjutnya saya akan tiba pada intinya yaitu cara menghatamkan Al-Quran. Nah, mari kita bahas bagaimana sih gitu cara mudahnya untuk menghatamkan Al-Quran.
dalam bulan Ramadan gitu. Nah, ada beberapa tips yang saya akan sampaikan, terutama 3 tips yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menghatamkan Al-Quran tiap harinya. Jadi targetannya berapa gitu. Yang pertama, berapa targetan yang akan kita terapkan untuk mencapai menghatamkan itu, biar hatamnya itu sampai gitu. Terus yang kedua, bagaimana cara mudahnya tiap harinya mengatur biar terasa mudah. Jadi nggak satu kali duduk gitu ya, tapi bisa diatur, nanti ada tipsnya sendiri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana ketika hatamnya itu lebih dari 1 kali. Nah, di situ perlu dibahas. Pasti teman-teman mungkin sudah pada hatam ya. Ketika bulan Ramadan tahun lalu, mungkin bisa ditambah untuk Ramadan kali ini kayak gitu. Nah, ada tips yang pertama, saya akan bahas yang pertama, yaitu tips membuat targetan tiap harinya. Nah, di sini akan memudahkan cara menghatamkan Al-Quran ini. Yang pertama, membuat targetan sehari itu 1 juz. Nah, biasa yang seringkali komunitas-komunitas di luar sana sampaikan, itu ada yang namanya komunitas One Day One Juz. Nah, itu bisa kita pakai, kita gabung dan segala macamnya, atau kita bikin targetan sendiri di rumah gitu. 1 hari 1 juz. Ya, itu. Yang kedua, nah, otomatis ketika sekali duduk 1 juz akan terasa berat. Nah, bagaimana cara mudahnya? Nah, untuk cara mudahnya adalah saya akan membagi kepada di dalam 5 sholat waktu. Nah, nanti ketika kita membaginya bagaimana caranya? Yang pertama, biasanya kita memakai Al-Quran pojok. Nah, Al-Quran pojok itu apa? Al-Quran pojok itu ketika halaman, terus di bawahnya itu akhir ayat. Jadi nggak potongan ayat. Biasanya kan ada tuh Al-Quran yang memang itu bukan potongan ayat, tapi itu istilahnya langsung akhir ayat, itu yang dimasuk Al-Quran pojok. Nah, biasanya Al-Quran pojok itu memiliki 10 lembar tiap juznya. Nah, tadi sudah dibagi tuh per hari 1 juz yang pertama. Yang kedua, bagaimana biar 1 juz itu seharinya itu terasa mudah. Nah, tips yang kedua adalah kita bagi menggunakan 5 waktu sholat. Nah, setelah sholat, contohnya ketika sholat maghrib, habis sholat maghrib, kita bagi tuh, berarti kan otomatis 1 juz 10 lembar. Nah, kita bagi ketika maghrib itu 2 lembar, kemudian dilanjut sholat isya. Setelah sholat isya itu 2 lembar, sampai nanti asar. Nah, itu nanti 2 lembar. Nanti jumlahnya totalnya ada 10 lembar. Itu sehari 1 juz. Itu untuk memudahkan 1 hari 1 juznya. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya otomatis ada timbul pertanyaan nih. Bagaimana sih ketika nanti di akhir Ramadan nggak sampai hatamnya? Nah, kebanyakan di luar sana mungkin nggak hatamnya itu karena nggak dimulai awal di malam bulan 1 Ramadan, tapi dimulainya dari pagi 1 Ramadan. Itu biasanya nggak nyampai. Ya, udah takbiran tapi masih tadarus. Nah, untuk mengatasi itu, kita bisa mulai awal di malam bulan Ramadan. Misalkan kita mulai awal maghrib, ya, kita mulai besoknya puasa, malamnya itu sudah tilawah, ya. Setelah maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, sampai nanti asar jadi 10 lembar. Itu masuk 1 juz. Nanti kita mulai lagi. Ya, setelah itu dilanjutkan selanjutnya. Insya Allah itu sudah mencapai 30 juz. Karena di dalam satu Al-Quran itu 30 juz. Nah, kita harus membaginya menjadi 30. Sedangkan 1 juznya itu 10 lembar. Gitu ya. Kemudian tips yang terakhir adalah ketika kita mau menghatamkan lebih dari 1 kali, bagaimana ini caranya gitu. Nah, untuk menghatamkan lebih dari 1 kali, semisal 2 kali, mau hatamnya 1 bulan itu 2 kali. Nah, kita tinggal kalikan 2 aja. Berarti tiap harinya adalah 2 juz. Nah, pembagian harinya itu berarti setiap kali waktu sholat itu ditambah 2. Berarti jadi 4 lembar. Nah, silakan menggunakan 4 lembar itu. Kemudian ketika ada 3 kali hatam, berarti 6 kali lembar. Demikian seterusnya. Sampai nanti sesuai dengan keinginan yang akan dicapai untuk penghataman itu. Ya, demikian untuk tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat.
Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.